Halo kawan gue semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse. Ya guys, pada kesempatan kali ini kita mau bahas dari Bitcoin Diamond atau BCD, yang mana hari ini tuh harganya 51.400 dengan volume 200 miliar lebih, yang mana itu menempati peringkat 1 volume di Indodex ya, dengan kenaikan hari ini 13%. Nah jadi kalau gua nggak salah lihat kemarin itu kenaikannya sampai 70% ya. Itu tuh sempat nyentuh angka 60 ribuan lebih ya. Jadi mungkin dari kalian ada yang nanya, bang, kenapa lu mau bahas BCD atau Bitcoin Diamond ini ya? Jadi sederhananya gini guys, kalau dia sempat nyentuh angka 60 ribu, kemudian jatuh ke 50 ribu, itu artinya apa? Artinya ada yang jual. Kalau ada yang jual artinya apa? Ada yang beli. Kalau ada yang beli, ada yang, ya betul, ada yang nyangkut. Jadi di sini gue mau berniat untuk membantu kalian ya, untuk yang mungkin ya, gue bilang mungkin ya, bukan pasti. Mungkin ada yang nyangkut, ataupun dari kalian ada yang FOMO. Wah ini gua dari Bitcoin Diamond udah naik 70% nih, gua nggak boleh ketinggalan, gua mesti FOMO ini. Kalau ketinggalan gua bisa ketinggalan profit gede gitu. Nah, jadi di sini gua mau ngebantu untuk menganalisa buat kalian yang mungkin udah nyangkut ataupun kalian yang FOMO mau entry, untuk memberikan posisi entry yang bagus di mana dan memberikan gambaran. Ya pada kesempatan kali ini gua akan ngebahas Bitcoin Diamond dari sisi teknikal, kemudian dari sisi fundamentalnya ya. Tetapi gue tekankan ya, disclaimer di awal, gue akan lebih fokus ke pembahasan teknikal ya. Karena apa? Karena di teknikal kali ini gue akan ngebahas lebih jauh lagi mengenai teknik-teknik, pola-pola, dan kemudian tips-tips trading yang biasa gue gunakan, dan juga yang biasa terjadi di crypto market ini seperti apa gitu. Yang mana hal itu bisa kalian terapkan di tradingan kalian sendiri, di market apapun di waktu kapanpun gitu ya. Kemudian untuk analisa teknikalnya akan gue bagi menjadi dua bagian lagi ya, yang itu ada price action dan price story, dan prediksi pergerakan arah dari Bitcoin Diamond ini mau kemana selanjutnya ya guys. Jadi akan gue bagi jadi dua bagian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke chart candlestick dari Bitcoin Diamond ini ya. Jadi ini gue pakai time frame 1 jam ya. Pertama-tama kita ukur dulu ya, dari Bitcoin Diamond ini udah naik berapa persen gitu, untuk memberikan gambaran pada kita. Oh ternyata dia udah naik sebesar 100% ya, dari tanggal 8 Juni sampai tanggal 10 Juni. Nah dalam 2 hari dia udah mengalami kenaikan sebesar 100% ya. Oke, terus selanjutnya kita akan ukur dulu nih Fibonacci. Jadi apa fungsi Fibonacci itu ya? Mungkin dari kalian ada yang tanya. Jadi fungsi dari Fibonacci adalah untuk menentukan posisi koreksi dari suatu market yang naik atau turun ya. Untuk menentukan di harga berapa titik support dan resisten yang mungkin terjadi. Oke, jadi di sini gue ngeliat ada 3 titik support dan 1 titik resisten kuat ya. Ini langsung aja akan gue bikin base terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini titik support. Ini adalah titik resisten yang kemudian menjadi support. Kemudian support yang kedua ada di titik sini. Ini adalah base. Kemudian support yang ketiga ada di sekitar sini guys, 0,618 Fibonacci nya. Sini. Nah, dan satu area resisten kuat di sini ya, di 54.300. Oh ya, jadi buat kalian yang mungkin ya ada yang udah nyangkut di atas 55.000 di sini, di atas 54.000 ya. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kalian ya, yaitu jangan pernah entry di market yang sudah naik tinggi. Jadi kan udah kita ukur bahwa udah naik 107% ya, 107%. Kalau gue sendiri pribadi, kalau suatu koin udah naik di atas 50%, itu gue nggak mau entry di batang hijau. Kalaupun gue mau entry, gue akan nunggu saat dia membentuk suatu koreksi. Gue nggak akan pernah dan nggak akan mau entry di batang hijau panjang kayak gini, karena sangat beresiko guys. Risk and rewardnya lebih gedean risknya, lebih gedean risiko dibandingkan profit yang kita dapatnya. Nanti akan kita ukur risk dan rewardnya itu berapa gitu. Buat yang kalian nanya, bang ini terus gue yang FOMO, boleh nggak gue entry di sekarang di angka 50? Wah sekarang udah jebol lah. Udah jebol 50.000, tadi kan 51.000 guys ya. Candle panjang ini Marubosu. Saran gue jangan entry dulu, karena ini bisa jadi ya continuation bearish, ataupun ini kan udah ngebentuk wedge guys.
ke bentuk wedge di sini ya. Ini namanya falling wedge. Secara teoretikal sih, falling wedge itu adalah dia bisa turun kan. Setelah itu dia bisa naik lagi. Bentar gue nguat. Setelah dia turun, kemudian ada potensi dia bisa naik lagi gitu. Tetapi pada beberapa kasus ya, falling wedge ini bisa jadi nggak valid. Dia bisa aja tembus wedge-nya di sini. Dia bisa aja tembus trend line yang terjadi di sini, kemudian masuk ke support selanjutnya, yaitu ada di 45.000. Jadi ini menjadi warning, nggak selamanya pola itu akurat. Falling wedge, rising wedge itu bearish, falling wedge itu bullish, itu nggak selamanya valid, bisa jadi salah dalam pola-pola candle seperti itu ya. Nah terus buat kalian yang mau entry, di sini kan ada 2 titik support ya, kalian boleh entry di base yang ini ataupun di base yang ini. Tetapi yang perlu menjadi catatan dan menjadi perhatian adalah jangan pernah lupakan alokasi dana atau money management. Apa itu bang ya? Gua sebenarnya udah bahas di video sebelumnya di sini. Ya di trading crypto tanpa stres, tanpa ngecek porto tiap saatnya. Di sini udah gua kasih bagian bahasan-bahasan yang penting ya. Di situ gua bahas lengkap mengenai alokasi dana. Ya, saran gua di sini kalian entry jangan lebih dari 20%. Bahkan kalau di market ekstrim kayak gini, gua akan mengambil angka jangan pernah entry 10% ya di market yang udah naik 50%, karena itu sangat-sangat berbahaya dan sangat merugikan portofolio kalian ya. Uang kalian bisa ludes hangus kalau kalian all in, kalau kalian masuk menggunakan 100% uang yang kalian punya gitu. Selanjutnya mungkin dari kalian ada yang nanya, bang kalau pendapat lu pribadi, lu sendiri kalau mau entry di mana gitu ya. Kalau dari gua akan ngegedein time frame. Kalau gua sendiri ya gua nggak akan mau entry kalau dia tuh masih di atas 40.000. Karena apa? Karena ini adalah area base yang kuat. Dari sekitaran 35.000 ke 40.000 itu area base yang kuat guys. Dibandingkan dari 40.000 ke atas sama 50.000 ya, itu di sini masih terjadi volatilitas. Sedangkan di sini marketnya udah cukup stabil ya, dari 35.000 ke 40.000 nih. Gua rasa ini angka yang aman ya untuk entry di base yang ada di sini. Terus komponen penting selanjutnya guys, dalam trading biasanya gue selalu menggunakan yang namanya risk and reward, yaitu untuk mengukur seberapa besar kemungkinan profit ataupun kemungkinan loss yang bisa kita dapatkan. Jadi misalkan kita entry di 49.500 di sini ya. Nah, kita bikin dulu risk and rewardnya berapa. Jadi kan target kita yang pertama tentunya adalah titik resisten yang berada di sini guys. Resisten yang berada di sini kan di 54.000 ya. Nah, ini kan potensi profit yang akan kita dapatkan kan dari harga ini. Terus untuk potensi lossnya berapa? Ya ini titik support terakhir di 43.000 ya. Jadi kalau kita entry sekarang, potensi keuntungannya adalah sebesar 9% dan potensi kerugiannya sebesar 12% ya. Kalau gue pribadi, kalau misalkan tradingan gue ini udah nyampe ke 54.000, gue akan langsung take profit. Gue gak akan nunggu lagi, gak akan nge-hold ya kalau udah sampai target. Sedangkan kalau misalkan tradingan kita salah, kemudian dia turun ke berapa tadi? 43.000-an nah. Itu gue akan cut loss guys. Kenapa? Karena di sini adalah titik support terakhir ya. Yang mana kalau dia turun dari sini dia akan dia akan membentuk tren baru, yaitu bearish. Kalau bearish dia akan melanjutkan continuation bearishnya lagi ya. Gua akan cut loss di sini guys. Jadi di sini tuh bisa menentukan potensi take profit dan posisi take profit dan posisi cut loss kalian ya. Dan juga ini harus dipadukan dengan teknik manajemen alokasi tadi. Ya, jangan sampai kelupaan ini. Sangat-sangat penting ini buat trading guys. Oke guys, jadi di sini ada insight, ada ilmu yang mau gue bagiin dengan kalian ya, untuk mengenai price action dan price story untuk menentukan di mana posisi entry yang tepat ya. Nah, jadi ini cukup menarik ya. Jadi kalian tuh harus memberikan perhatian untuk koin yang udah naik lebih dari 10% ya. Ini kita ukur terlebih dahulu makanya.
kalau suatu koin udah naik lebih dari 10%, itu ada dua kemungkinan guys, yaitu dia melanjutkan bullishnya atau bullish continuation, atau dia akan reversal atau berbalik arah. Itu dua kemungkinan. Ketika dia membentuk Marubosu seperti ini ya, nah, jadi titik konfirmasinya di mana ketika dia mengalami bullish continuation atau pelanjutan bullishnya. Titik konfirmasinya adalah ada di candle selanjutnya, yaitu candle yang hijau yang ini guys, kelihatan nggak sih? Nah, kalau candle keduanya sudah membentuk Marubosu juga atau full body seperti ini, boleh entry nggak bang? Enggak. Kenapa jawabannya? Karena kalau kita ukur lagi ya sampai titik sini, dia itu udah naik 24% guys. Kalau suatu koin udah naik 24%, itu biasanya dia akan kecapean ya. Dia akan kecapean dan kemudian dia akan beristirahat terlebih dahulu untuk mengumpulkan tenaga untuk bisa melanjutkan perjalanannya ke titik yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi seperti itu price story-nya. Jadi posisi entry yang tepat di mana bang? Jadi dia akan membentuk base seperti ini dulu ya. Bentar. Base ini ada nama patternnya guys, tapi saya lupa nama patternnya apa. Jadi pattern base ini adalah dia tuh nggak membentuk higher high ataupun nggak membentuk lower low kayak seperti ini ya. Jadi dia tuh rata membentuk base kotak seperti ini ya. Nah, kalau ada pattern seperti ini kemudian dia dilanjutkan oleh candle Marubosu hijau yang panjang ini, maka dia akan lanjutkan continuation bullishnya. Tetapi jika dia membentuk koin Marubosu merah ataupun bearish ya, maka dia itu akan mengalami penurunan harga ataupun dari reversal ya. Jadi di sini titik Marubosu hijau adalah sebagai titik confirm gitu, titik konfirmasi kita bahwa dia melanjutkan konfirmasi bullishnya dengan menembus titik resisten yang ada di 37.000 ini ya. Jadi kalian bisa langsung sikat gitu, langsung beli, langsung entry gitu di sini. Jangan memperhatikan manajemen alokasi dana tadi ya. Nah, jadi seperti itu guys. Nah terus ini berlaku juga nih untuk candle selanjutnya ya. Setelah dia naik sampai sini kan, ini kita ukur lagi guys. Dia naik dari titik resisten ke titik tertinggi itu berapa persen gitu loh, 37%. Nah semakin tinggi kenaikan maka semakin tinggi pula penurunannya ya. Itu teori rubber band ya. Seperti kalau kita narik getah guys, karet gelang. Kalau kita narik karet gelang, semakin kita tarik jauh, semakin jauh kan jarak yang akan kita dapatkan. Nah seperti itu pula yang terjadi pada market ya. Kalian harus berhati-hati pada kenaikan market seperti ini, jangan sembarangan entry. Tentunya titik koreksinya akan jauh lebih tinggi ya. Kalau kita ukur pula dari titik resisten, dari sini ke sini titiknya itu tuh udah turun 16% ya. Bayangin kalau kalian entry di sini turun 16%. Bakal cut loss saya. Nggak sanggup nahan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ketika dia udah mengalami kenaikan 37%, tentu dia akan capek, akan istirahat. Boleh entry nggak di sini di candle merah ini? Enggak ya. Karena jawabannya apa? Ini belum ada konfirmasi dari candlenya. Di sini boleh nggak? Enggak ya, karena dia terjadi reversal di sini, pembalikan arah ya. Karena di sini dia nggak berhasil menembus titik resisten ya, dia balik lagi, dia capek lagi, mengumpulkan tenaga lagi. Nah kemudian penentunya di sini ya, dan dia itu membentuk yang namanya ascending triangle atau segitiga trend line di sini ya. Jadi sebenarnya ini adalah warning adalah peringatan pertama buat entry ya, ketika dia menembus titik triangle di sini. Kemudian titik konfirmasi kedua yaitu ada titik resisten yang berada di sini ya. Ini ada titik konfirmasi guys. Jadi titik konfirmasi ditambah Marubosu itu adalah suatu konfirmasi yang kuat bahwa dia akan melanjutkan yang namanya bullish continuation ya. Jadi seperti itu guys. Gua harap kalian paham ya mengenai penjelasan sederhana gue yang agak belibet ini. Tentunya hal ini bisa kalian terapkan di market apapun dan kapanpun ya, nggak cuma di market BCD doang ya. Oke guys, terus selanjutnya kita akan bahas secara fundamental dari Bitcoin Diamond. Ini gue udah nyari artikelnya dari artikel Indonesia dari Glints.com ya. Udah di review, udah dicariin artikelnya di sini oleh Glints. Jadi Bitcoin Diamond, cryptocurrency masa kini bisa jadi pilihanmu ya. Jadi setelah Bitcoin rilis pada 2009 ini, Bitcoin ini terpecah menjadi beberapa bagian ya guys.
Jadi itu ada Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, dan yang terbaru adalah Bitcoin Diamond. Jadi apa itu Bitcoin Diamond? Jadi Bitcoin Diamond ini adalah salah satu hard fork ya, dari Bitcoin ini. Jadi di blok 495.866 ya. Gue juga nggak ngerti ini maksudnya apa. Ya, jadi Bitcoin Diamond versus Bitcoin, kecepatan transaksi. Bitcoin Diamond mampu memberikan solusi dengan blok yang lebih besar dan juga algoritma yang lebih cepat ya. Biaya proses BCD terus bicara untuk menurunkan biaya transaksi. Terus privacy. Dengan Bitcoin seluruh informasi dapat dilihat oleh siapa saja, tetapi pada Bitcoin Diamond ini lebih private ya. Jadi cara kerja Bitcoin Diamond selanjutnya ya. Di sini. Dengan blok maksimal 8 MB, maka Bitcoin Diamond mampu memproses 100 transaksi setiap detiknya ya. Wow. Dibutuhkan kurang lebih 10 menit block time dengan tingkat kesulitan network yang berubah-ubah setiap 12 jam. Jadi ini seperti semacam pengkodingan ya untuk membentuk suatu sistem blockchain yang sangat-sangat aman ya guys. Jadi itu aja, gua rasa udah cukup penjelasan mengenai Bitcoin Diamond ini. Semoga bisa membantu kalian semua dan bisa memberikan profit yang maksimal bagi kalian semua guys. Itu aja sekali dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.